Baik, selamat siang. Nama saya Aldaruno Pani. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi. Video ini saya buat sebagai pemenuhan dari tugas mata kuliah Antropologi Budaya, di mana dalam video ini saya akan menjelaskan atau menceritakan secara singkat tentang kebudayaan atau adat istiadat yang ada di daerah tempat tinggal saya. Karena kebetulan saya lahir dan besar di daerah dengan latar belakang kebudayaan Timor. Terkhususnya saya lahir dan besar di Kabupaten Timor Tengah Utara, Kecamatan Bikomi Utara, di Desa Sainoni. Jadi saya akan menjelaskan tentang kebudayaan atau adat istiadat dari Desa Sainoni, di mana adat istiadat atau salah satu kebudayaan yang akan saya jelaskan yaitu tentang upacara adat Foton. Upacara adat Foton ini merupakan sebuah upacara atau bisa dikatakan sebagai pesta adat masyarakat di daerah kami tersebut. Upacara adat Foton ini merupakan upacara adat yang dilakukan dalam menyambut turunnya hujan, seperti itu. Menyambut turunnya hujan atau sebelum turunnya hujan, seperti itu. Dalam upacara adat ini biasanya masyarakat dan tokoh-tokoh adat atau tetua-tetua adat akan berkumpul di sebuah tempat yang dikhususkan atau yang telah ditentukan sejak zaman dahulu, sejak turun-temurun, di mana tempat tersebut berupa sebuah bukit batu besar yang kemudian masyarakat akan membawa hewan-hewan kurban, hewan-hewan ternak. Hewan-hewan ternak tersebut atau hewan sembelihan tersebut biasanya berupa sapi, kambing, ataupun ayam. Kemudian di tempat yang telah ditentukan tersebut, di sana para tetua-tetua adat atau ketua-ketua suku dari masyarakat di daerah tersebut akan berkomunikasi dengan roh-roh leluhur atau nenek moyang mereka menggunakan bahasa adat, atau bisa dibilang memanjatkan doa dengan para leluhur. Kemudian setelah itu para masyarakat akan mulai menyembelih hewan-hewan bawaan mereka. Biasanya hewan yang disembelihkan itu darahnya akan diteteskan di tanah atau batu di tempat tersebut. Kemudian bulu dari hewan tersebut akan disimpan di tempat tersebut sebagai simbol atau tanda dilakukannya upacara adat tersebut. Biasanya kebiasaan itu sering dilakukan di setiap upacara adat di masyarakat di daerah kami, seperti itu. Setelah dilakukannya penyembelihan hewan, maka masyarakat akan mengambil organ dalam dari hewan tersebut, hewan yang telah disembelih. Kemudian organ dalam yang berupa hati maupun usus dari korban sembelihan tersebut akan dibaca atau diterjemahkan oleh para tetua-tetua adat, di mana di atas atau di dalam organ-organ tersebut diyakini sebagai tempat diberikannya pesan atau pertanda-pertanda dari para leluhur, atau ini alat yang digunakan untuk komunikasi antara leluhur dan juga masyarakat. Di organ-organ tersebut biasanya mereka akan dibaca oleh para tetua adat secara bergilir, di mana dalam pesan-pesan tersebut dapat termuat tentang apakah akan ada pesan tentang bencana alam atau bencana seperti mara bahaya yang akan menimpa keluarga-keluarga tertentu, atau seperti hasil panen yang kurang baik,
ataupun dapat juga berupa pesan yang baik seperti adanya hasil panen yang melimpah, hujan yang teratur, seperti itu. Sehingga jikalau di dalam membaca pesan-pesan tersebut terdapat pesan yang dianggap sebagai pesan buruk, adanya pesan mara bahaya, maka para masyarakat akan mengambil langkah awal dengan untuk menangkal terjadinya mara bahaya tersebut dengan menyembelih hewan kurban dalam acara adat khusus untuk menangkal agar mara bahaya yang disampaikan oleh para roh leluhur melalui tanda yang ada pada hati hewan tersebut agar tidak terjadi ke depannya, seperti itu. Dalam upacara adat ini juga dimaksudkan untuk meminta atau memohon berkat-berkat dari para leluhur, di mana yang upacara adat ini dilakukan sebelum turunnya hujan atau awal-awal musim penghujan. Dimaksudkan agar masyarakat dapat meminta berkat-berkat dari para leluhur sehingga hasil panen dari masyarakat dapat melimpah, sehingga dapat mensejahterakan keluarga dari masyarakat di daerah tersebut. Sekian penjelasan sedikit dari saya tentang upacara adat Foton di daerah kami tersebut. Upacara adat Foton merupakan sebuah upacara adat tahunan yang lumayan besar di daerah kami. Kemudian saya akan menceritakan atau menjelaskan sedikit tentang apa kebiasaan atau mitos-mitos yang berkembang di daerah kami tersebut. Salah satu mitos yang berkembang di daerah kami tersebut yakni tentang mitos misalnya ada seorang warga yang memiliki sebuah pohon di sini biasanya berupa pohon yang menghasilkan pohon buah-buahan seperti itu, seperti mangga, jambu ataupun jeruk, di mana pada pohon tersebut akan digantung sebuah botol yang berisi air yang telah dicampur dengan yang katanya ramuan-ramuan atau biasanya berupa akar atau batang-batang kayu tertentu yang biasanya disebut sebagai bunuk, seperti itu. Di mana masyarakat meyakini bahwa jika ada orang yang mengambil atau memetik buah dari pohon yang digantung yang telah digantung botol yang berisi air tersebut, maka kemaluan dari orang tersebut akan berpindah tempat atau bahkan dapat menghilang, seperti itu. Itu salah satu mitos yang berkembang di daerah kami. Nah, dari mitos tersebut, hal yang dapat saya petik atau pesan moral yang dapat saya petik, nilai moral dari pesan dari kebiasaan tersebut, dari mitos tersebut yang dapat saya ambil, yakni mitos tersebut dimaksudkan agar masyarakat istilahnya tidak mencuri, seperti itu, larangan untuk tidak mencuri. Sehingga di sini mereka menggunakan bahasa bahwa jika mencuri maka alat kelamin akan menghilang. Artinya itu merupakan larangan, nilai moral, ajaran moral bahwa kita jangan mencuri barang orang lain atau jangan mengambil barang orang lain tanpa seizin mereka, seperti itu. Kemudian di daerah saya juga ada, setiap suku adat memiliki rumah adat tersendiri, di mana di daerah kami di Desa Senoni terdapat 3 rumpun suku besar, yakni suku Abi, suku Kolo, dan suku Kevi. Itu ketiga suku tersebut merupakan suku yang dapat dikatakan sebagai suku tuan rumah dari desa kami tersebut.
Tiga suku tersebut memiliki rumah adat tersendiri, di mana di dalam rumah adat tersebut biasanya terdapat benda-benda pusaka yang disakralkan oleh suku-suku tersebut. Biasanya benda-benda tersebut berupa senjata pada masa perang, kemudian perhiasan, dan benda-benda lainnya seperti intinya benda-benda pusaka dari para suku adat tersebut, dan benda-benda tersebut dianggap sakral begitu. Ada juga tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral oleh suku-suku tersebut. Biasanya setiap suku memiliki tempat sakral mereka tersendiri. Tempat sakral tersebut biasanya berupa batu ataupun sebuah tempat mata air seperti itu. Tempat berupa batu biasanya disebut fat kanaf seperti itu, fatu kanaf. Sedangkan tempat yang berupa mata air biasanya disebut oil kanaf seperti itu. Saya kira sekian yang dapat saya jelaskan. Sekian yang dapat saya ceritakan dari pengalaman saya sejak saya lahir dan besar di daerah tersebut. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau salah penjelasan, kurangnya penjelasan yang saya berikan. Sekian dari saya, terima kasih.